Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa qala inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Wa usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa sepertika perjalanan dari bulan Ramadan telah kita lalui. Harapan kita tidak lain semoga apa yang telah kita upayakan menjadi amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih terus mengupayakan sampai akhir dari bulan Ramadan. Dan kami berharap kami secara pribadi mewasiatkan diri kami dan Bapak Ibu untuk tetap semangat istiqomah, tetap hadir, menyemarakkan, menghidupkan, menggembirakan, ya, nopo malih. Ya, semua upaya energi kita dalam rangka meraih keberkahan terbesar dari kesempatan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kami berharap semangat itu terus ya, karena kelihatannya dari pengajian kemarin Ahad maupun ya pokoknya ben Ahad ya. Ya pas giliran kula kok radi rame niki, kok radi sudah sepalih niki. Ya seharusnya semangatnya sama gitu ya. Sebab langit itu tidak melihat kapan dan siapa ya. Artinya kita menjalankan Islam ini ya sak wayah-wayah. Tidak ada jamnya pagi, tidak ada jamnya sore, tidak ada jamnya siang, tidak ada jamnya malam. Allah memperjalankan siang dan malam itu kepentingannya ekosistem, karena berkait dengan fasilitas jasadiah kita. Tapi urusan akhirat tidak dikenal dengan itu, sehingga Allah mengambil kita tidak pakai jam ya. Bisa siang, bisa malam, bisa sore, bisa kapanpun. Maka mari kita bangun kesadaran itu bahwa kita berada dalam lembaga keislaman ini betul-betul kemudian mengerahkan segala energi kita pada saat punya kesempatan beramaliyah ya, di waktu pagi ya maksimalkanlah. Tatkala kita diberi kesempatan di siang hari ya hadirlah, dan begitu seterusnya. Apalagi dengan majelis ilmu. Nah, maka bagi kami pagi ini kami mengupgrade diri kami dan Bapak Ibu, seberapa pentingkah namanya majelis ilmu itu. Tapi karena ada beberapa pertanyaan dari pertemuan yang lalu, karena memang sangat terbatas waktu kita ya, paling tidak dari sekian pertanyaan kita coba rangkum ya apa yang kita perlukan. Karena keberkahan yang sangat luar biasa dari karunia Allah ya,
kalau bahasa di komunitas kita itu barokah yang terlupakan, bahkan ada istilah barokah yang terabaikan. Karena ada mindset yang berlaku di lingkungan kita. Kebetulan mindset itu mempengaruhi pola pikir yang menyebabkan salah kaprah kaitannya dengan urusan air hujan ya. Sehingga mari kita luruskan kembali ya, bagian dari karunia Allah ini, di mana Allah memberikan jaminan penuh dengannya. Apa di antara pertanyaannya ya, apa yang kita harus lakukan dengan daya kemampuan kita yang terbatas, padahal Allah memberi tanpa batas ya, walaupun ya apapun itu ada ukurannya ya. Sebab Allah menyampaikan kaitan dengan apapun di kehidupan kita semuanya ada namanya waqaddarahu taqdiro ya, ada ukurannya, termasuk hujan ya. Nah, ukuran itu sering disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk ukuran-ukuran amal. Contohnya ya, tentang ibadah puasa. Kullu amal ibni Adam lahu min ashrin ila sab'ati mi'ati dhifin. Itu menunjukkan atas ukuran bahwa dalam setiap amaliyah kita Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipatnya. Illa siyam. Nah, memang spesial, ibadah siam itu los. Ya, tanpa batas, tergantung kapasitas kita ya, dalam pengertian raihan kita sekuat apa. Kalau kita optimalkan bulan Ramadan dengan energi keseluruhan dari diri kita, ya segitulah yang akan kita terima ya. Tapi kalau kita membatasinya, ya kita sendiri yang membatasi. Tapi kalau amaliyah yang lain semuanya terukur. Pertanyaannya, apa ukuran itu hanya dari sisi amaliyah? Tidak. Semua apapun dalam kehidupan kita itu Allah punya ukuran-ukurannya. Dan ukuran itu sebanding lurus dengan keperluan-keperluan kita. Makanya dunia itu pada prinsipnya cukup untuk keperluan kita, tapi tidak pernah akan cukup untuk keinginan kita ya. Sebab kalau keinginan itu judulnya hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung menyia-nyiakan ya, nek boten ngandel panjenengan tili mawon. Kagungan kelambi 10, apa kemudian 10 baju kita pakai semua sekaligus, kan tidak ya. Kadang-kadang kita merasa 10 ini masih kurang ya, karena besok ada acara reuni dengan temannya judulnya terus pripun, sepakat bikin baju seragam reuni, kurang 10 ya, tambah meneh gitu ya. Judulnya berarti itu bagian dari keinginan ya, karena sebab atau tanpa sebab Tapi kalau kebutuhan 10 pakaian ini, wah masya Allah, panjenengan gilir terus ya, 10 hari ganti ya, kira-kira ya memerlukan waktu berapa waktu agar kemudian pakaian ini menjadi rusak, pasti akan terukur. Kami punya pakaian ya, tapi sekarang sudah rusak gitu ya. Baju putih yang kami pakai sejak masuk pertama pesantren, akhirnya lebih kurang 20-an tahun baru baju itu betul-betul rusak ya. Rusak dalam pengertian tidak layak pakai, karena apa? Wis gampang suek di gua, prek gitu. Wah, ini sudah tidak layak gitu ya. Nah, ini kami dapat warisan pakaian dari bapak mertua. Wah, masya Allah gitu ya. Ya, beliau pakai sudah 10 tahun, saya nikmati sampai hari ini 5 tahun, sudah 15 tahun tasih saya. Artinya sekali lagi bahwa fasilitas berkait dengan kebutuhan kita sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk berapa miliar pun sesuai dengan takdir Allah menentukan berapa penduduk dunia, tapi sekali lagi tidak akan pernah untuk keinginan kita gitu ya. Nah, termasuk urusannya dengan apapun yang Allah siapkan dengan keseluruhan fasilitas, termasuk diantaranya ekosistem. Ya, dalam hal ini ya kita kemarin kenalan dengan air hujan. Apa hanya air hujan? Tidak. Ya, kelipatan-kelipatan itu selalu ada. Ya, dan Allah tidak pernah memberi hitungan satu dengan satu. Tidak. Nek boten ngandel panjenengan ya nanduri wit mangga. Begitu tukul, apa kemudian satu pohon mangga hanya berbuah satu? Dereng nate ya. Kecuali ada masalah dengan pohon mangga itu. Artinya dia kena
hama atau sesuatu yang menyebabkan terjadi sesuatu yang menyebabkan dia terlambat untuk tumbuh atau apapun. Tapi terbukti begitu kita nanam pohon mangga, ya begitu dia berbuah, buahnya itu biasanya tidak satu. Kadang-kadang tidak terhitung oleh kita. Begitulah Allah akan selalu memberi kita dengan kalkulasi yang kadang-kadang kita sampai tidak pernah ingat berapa banyak engkang diparingi kalian Gusti Allah. Nah, kembali dengan tadi ya, karena ada pertanyaan, apa sebaiknya yang kita lakukan atas keterbatasan? Apa terbatas? Lanje, Gusti Allah len nurun ke hujan niku kalau mau dihitung kalkulasinya sulit sekali, walaupun bisa. Ada ilmunya, pakai skala gitu ya. Ya, napa istilahipun? Kula kok supen. Napa Bapak? Ada yang ingat istilah BMKG itu berkait dengan turunnya hujan? Curah hujan. Nah, curah hujan itu kan terukur ya. Curah hujannya ada sekian, gitu. Tapi curah hujan yang sekian itu hanya bisa dikalkulasi dalam pengertian hitungan matematika, tapi tidak mampu kita kemudian memanfaatkan ya, yang Allah curahkan sebesar itu ya, untuk kemaslahatan kita. Kira-kira antara yang dimanfaatkan dengan yang terbuang itu lebih banyak yang mana, Pak? Ya, tambah mindset kita toh. Mindset kita yang keliru dengan air hujan, pikirannya wes kono wae mlayu no kono kan gitu ya. Ya, kita nggak mikir bahwa di balik setiap tetesnya itu Allah hadirkan keberkahan. Ya, setiap tetes loh Bapak Ibu. Nggak main-main kan gitu ya. Maka supaya ya kita bisa mengoptimalkan, mari kita tunaikan tugas air hujan yang berkah itu untuk melaksanakan tugas yang lain. Apa yang dijelaskan oleh Allah, liyutahhirakum bihi. Ya, untuk membersihkan kalian. Yang dimaksud membersihkan kita ini, kita secara fisik dan kita secara ekosistem. Maka artinya begitu air hujan itu turun, jangan dibiarkan dia mengalir. Kembalikan dia ya, kepada tempat-tempat yang memungkinkan kita memanfaatkannya kembali. Ya, lah terus gimana? Apa membuat tampungan gitu ya? Ya, kolam-kolam besar ya. Kalau mampu kenapa tidak ya, minimal kita kembalikan kepada ya, tempat di mana dia bisa kita tabung ya, artinya kita simpankan ya, dan tidak ada tempat menyimpan air hujan yang lebih efektif kecuali dikembalikan kepada ya, sistem yang Allah siapkan ya, sangat luar biasa daya simpannya, namanya bumi. Maka kembalikan ke bumi kita. Jangan biarkan dia hanya mengalir tanpa ada upaya kita untuk mengembalikan. Bahkan di kota-kota itu menjadi permasalahan yang sangat luar biasa, perasaan kita. Ya, itulah manusia ya. Manusia itu selalu berasumsi tanpa memikirkan ya, apa yang seharusnya disiapkan untuk keperluan dirinya sendiri. Apa itu? Di kota kan kemudian lahan-lahan itu ditembok semua, dipaping semua, di semen semua, dicor semua, Masya Allah ya, karena mulainya dari mindset yang salah kan begitu. Akhirnya air itu mengkarek gelontor, melayu gitu ya. Ya dibiarkan melayu kemana ya, tanpa ada upaya untuk menata kembali ekosistem, apalagi berkait dengan air tanah kita ya, apa memang bisa menata itu semua? Wah, riset ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun ya, pusatnya ya alhamdulillah kemarin bapak-bapak beberapa bersepakat, mudah-mudahan nanti masjid kita ini Al-Manar menjadi salah satu juga perwakilan pusat pengembangan air hujan untuk wilayah Temanggung, insya Allah gitu ya. Nanti kita belajar di pusatnya sana itu sudah lebih dari 10 tahun terus mengupayakan, dan terbukti ya dalam waktu 10 tahun ini air tanah di lingkungan ya, basis komunitas Banyu Bening itu kualitas air tanahnya sudah kembali membaik. Harapannya nanti 10 tahun yang akan datang kalau itu terus berjalan ya, maka air tanah yang ada di wilayah Ngaglik itu bisa kemudian sebagaimana air tanah di zaman mbah-mbah kita dulu. Ya, maksudnya gimana? Cukup ambil ya pakai
sumur, masukkan kendi, kan gitu ya. Tunggu sebentar, langsung bisa kita nikmati tanpa harus ribet mikir untuk memasak ya, sampai targetnya pengembangannya demikian, dan itu tidak cukup waktu 10-20 tahun gitu ya. Ada alat ukurnya kalau itu dengan teknologi manusia, karena manusia butuh dengan penelitian gitu ya. Ya, berarti kalau zaman dulu kita sering ditampilkan ya cerita film dan seterusnya, orang kok cukup datang ke kali yang mengalir, kudanya minum, orangnya juga ikut minum gitu ya. Kalau hari ini bayangke ngono kuwi kan ketoke angel aja. Nek mboten ngandel panjenengan cobi kali sing ngalir ya di dekat rumah sakit Kristen kuwi, panjenengan kita turun kemudian ngapung ngene iki. Langsung mumpung ada rumah sakit kan gitu ya, melalui dari rumah sakit gitu. Ya, pilihan kita paling begitu. Ya, berarti ada situasi perubahan daya rusak dalam tanda kutip perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu Allah siapkan itu semua untuk memperbaikinya. Ya. Bagaimana caranya? Ini saya kasih contoh. Ini tadi saya ambil air keran panjenengan yang kemarin kan sudah lengkap ya. Ini panenan yang kemarin saya share. Ya, TDS-nya 2. Ya, saya menanti yang 0 gitu ya, Masya Allah. Memang yang ukurannya 0 itu tidak mudah dapatnya itu. Ya. Jadi kalau mau tahu kapan air hujan itu TDS-nya sampai di angka 0, itu butuh ya kondisi dalam tanda kutip ya medeni Pak, gitu ya. Mulai angin yang buantar sekali bisa jadi merubuhkan pohon-pohon di sekitar kita, petir yang luar biasa, gitu ya. Angin plus petir, baru hujannya dengan hujan angin yang sangat dahsyat sekali. Nah itu TDS-nya 0 itu Pak. Jadi semakin mengerikan turunnya itu justru kualitasnya semakin tinggi. Tapi Allah lebih tahu urusan kita daripada diri kita sendiri. Maka ya Allah memberikan waktu-waktunya tidak setiap waktu. Ya, kok TDS-nya 2? Memang kita perlunya begitu. Kok TDS-nya 15? Oh berarti memang butuhnya segitu gitu. Ya, dan itu menarik, bisa juga untuk muhasabah diri kita sendiri. Jadi air hujan itu selain berkahnya yang luar biasa juga sebagai alat ukur apa sebetulnya yang Allah ingin hantarkan kita. Ya, oh TDS-nya 0 berarti memang awake dhewe sakniki ya sedang banyak penyakitnya gitu ya. Oh 15 berarti kira-kira rodo normal lah gitu ya, dan begitu seterusnya. Oh kita tilii dulu. Ini kira-kira berapa? Wah, sudah setengah jam baru cerita begini ya. 148 sih Pak. Kalau boten ngandel bisa ke sini. Saya baca apa adanya di sini. 148 air keran jenengan itu. Itu air keran air putih Pak. Sumur ya. Oh iya. Ya, itu kualitas kondisi air tanah kita. Ya, artinya kandungan mineral yang terlarutnya sangat tinggi sekali. Maka sekali lagi ingin memperbaikinya bisa. Jangan biarkan air hujan panjenengan lewat. Jadi air hujan ini kembalikan ke tanah, Pak. Ya, jangan dibiarkan dia lari ke sana kemari. Apa yang terjadi? Ya, tadi warna merah sekarang hijau, Pak. Ya toh? Tadi 148 sekarang 33. 33 Bu. Tadi merah sekarang hijau. Artinya kalau kita tidak mampu memanfaatkan air hujan yang sebesar itu, kembalikan dia untuk kita jadikan tabungan. Ya. Kembalikan ke tanah. Artinya rumah-rumah kita, ya kalau umpamanya terpaksa, ya karena ketidaktahuan kita, gitu ya. Jadi manusia itu perlu harus terus belajar, ya, termasuk terhadap apa yang ada di sekitarnya. Apa sepenting itu? Allah yang merintahke. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Jadi di bumi ini ada tanda-tanda bagi orang yang mau muqin. Muqin itu artinya ya bukan sekedar yakin ya. Ya.
Memang makna mukinin itu artinya orang-orang yang meyakini. Nah, yang paling penting dari meyakini itu apa? Prosesnya. Ya, sebab orang itu menuju kepada keyakinan nggak mungkin ujuk-ujuk. Ya, pasti ada proses sehingga menghadirkan rasa yakin itu. Ya, lepas dari yakin berarti ragu-ragu, kan begitu ya. Ya, maka mari kita terus belajar. Makanya Allah itu sampai memerintahkan lewat hadis qudsi itu, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq innakum la taqdiruna qadrah, gitu ya. Pikirkan apa yang Allah ciptakan ini semua. Ya, renungi ya sekali waktu sambil bengong enggak apa-apa ya. Gabut-gabut tapi yang digabuti itu sambil lihat alam sekitar kita. Ya. Karena Allah selalu memberikan hal yang luar biasa. Simpel-simpel saja. Ya, lihat pohon, lihat ya mulai dari pertanyaan sederhana. Kami juga dulu mengawalinya hal yang menarik. Ya, saya waktu itu ngelihat, oh di sini ada pohon mangga, sebelahnya pohon jambu. Ya, Allah betul-betul menyiapkan dengan identifikasi yang sangat jelas. Ya, antara mangga dan jambu. Ya, kita pun bisa bedake, oh ini mangga, ini jambu. Yang menarik, walaupun serapat itu, yang kadang-kadang jaraknya antara pohon mangga dan pohon jambu itu hanya setengah meter, bahkan kurang dari itu, ya, kok kemudian dua pohon ini tidak bersepakat, tidak kayak kita gitu ya. Kita kan senengnya kalau wis karo kancane besti itu kemudian, ya apa-apa pengennya podo kan gitu ya, kelambine seragam, kemudian cara-cara apanya pengen podoan gitu ya. Niku awake dhewe. Padahal sunatullahnya tidak begitu. Sunatullahnya ya alam semesta ini memberikan gambaran kepada kita. Ya, pohon jambu dan pohon mangga itu tidak kemudian keduanya bersepakat gitu. Yuk kita sepakat membuat produk baru. Ya, jenengane mangjum, ya, mangga jambu kan gitu. Ya, ndak itu. Ya tetap pohon mangga ya tukulade wit mangga dan buah mangga, ceng jambu ya tetap jambu. Kita yang kemudian reko-reko piye carane gawe minuman. Ono manggane, ono jambune ya toh. Nah, kita yang senengnya ngono kuwi. Ya, makanya Allah sampai memberi jaminan dengan ekosistem itu dengan apa? Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillah tahwila. Ya, sekali-kali kalian tidak akan pernah mungkin menemukan bahwa sunnatullah itu berubah, enggak. Ya, justru karena sunatullah yang tetap itulah memudahkan kita untuk mengidentifikasi. Ya, termasuk apa yang kita ikhtiari. Ya, loh, apa yang kita ikhtiari? Lah, ketetapan kita dengan ibadah puasa kita. Ya, sebab Allah sudah menetapkan dengan itu. Ya, tinggal tugas kita di mana Allah memberikan hidayah namanya hidayatul aqli. Ya, itu juga bagian dari hidayah. Untuk kemudian belajar dengannya. Karena nyuwun pangapunten nggih, ini ada hal yang aneh. Ya, kenapa kok urusannya dengan umat Islam, terutama di negeri kita Indonesia ini selalu selincu urusannya dengan Ramadan. Ya, hampir sering. Tapi kok giliran urusan selain urusan kaum muslimin kok iso podo-podo wae. Contoh acara Natal. Kok bisa Natalan itu di seluruh dunia podo? Seharusnya kan bisa selenco tuh Bapak Ibu. Akan waktunya beda antara barat, timur, utara, selatan. Kok bisa-bisanya mereka seluruh dunia sepakat? Ora ono sing ya beda jam, beda hari, ya. Apa ada pengumuman ya di koran-koran internasional bahwa ya Natal di Amerika tanggal 24. Ya, yang di Indonesia 25. Australia tanggal 26 udah ada itu. Kok bisa mereka sepakat? Kan gitu ya. Tapi begitu urusannya kaum muslimin gitu. Ini selenco terus. Karena di balik itu memang ada kepentingan. Ya, kepentingan membaca kondisi kelemahan kita. Ya, apa musuh kita itu ngerti? Wah, sangat Bapak Ibu. Jangan kita pahami bahwa mereka tidak nututi awake dhewe dan memahami kondisi kelemahan kita, dan itu kelemahan mendasar kita. Ya, apa sampai demikian? Lah kan Kanjeng Nabi pun nate nyuwun dan mereka pelajari itu. Ya, Nabi itu pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umatnya ini tidak dihancurkan sebagaimana umatnya Nabi Nuh.
Artinya apa? Kita secara rata ditenggelamkan dengan banjir besar sebagaimana umatnya Nabi Nuh, dikabulkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah meminta umatnya supaya tidak dihancurkan sebagaimana umatnya Nabi Lut, juga dikabulkan oleh Allah. Tapi begitu Rasulullah meminta supaya umat ini tidak dihancurkan dengan perselisihan, gitu ya, oleh Allah boten dikabulke dan musuh kita paham itu. Maka begitulah cara untuk mengobrak-ngabrik kita sendiri. Maka tugas kita apa? Mari kita selalu melapangkan dada untuk memahami real, sehingga harus mensikapi segala sesuatu itu. Kalau kami disangoni di dunia dakwah, di dunia tabligh itu, bahwa Islam itu punya level gitu ya. Nah, sehingga pada saat semuanya masih berada di levelnya, terimalah dia sesuai dengan kapasitas. Maksudnya gimana? Contoh, kalimat la ilaha illallah, jelas itu kalimat di antara ungkapan kalimat terbaik, sebab Kanjeng Nabi sendiri yang menjelaskan afdhaluz zikr annahu la ilaha illallah. Nah, tapi dalam amaliyahnya kan kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan grade-nya masing-masing. Yang paling simpel ucapan la ilaha illallah. Ada yang lebih bagus dari ini? Ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini yang menjadi zikir Nabi di setiap pagi dan sore. Spesial pagi, bacaan ini dibaca oleh Kanjeng Nabi sampai 100 kali ya. Jadi jangan kita kira bahwa Kanjeng Nabi niku boten bertahlil tahlilan dan tahlilannya enggak nunggu waktu. Enggak hanya ben malam Jumat gitu ya, ben malam Selasa, boten. Setiap hari dan setiap pagi, namanya zikrus sobah. Terus apa hanya ini saja? Enggak, ada yang lebih, levelnya tinggi dari ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa sampai di sini aja? Enggak, masih ada yang di atasnya lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya jemaah haji kalau di Arafah. Zikirnya bacanya itu. Apa berhenti? Enggak, masih ada di atasnya lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya hanya baru tahu sampai batas ini. Mungkin ada di antara panjenengan hafal yang lebih tinggi dari ini, monggo. Itu contoh, artinya kita sebagai seorang muslim harus memahami itu. Oh, ada yang baca sekian gitu ya. Dan juga dalam urusan yang berkait dengan apapun di dalam Islam. Ada levelnya, memang level baku, ada yang levelnya sampai ke derajat masih diperselisihkan para ulama. Nah, perselisihan ini juga kita harus paham mappingnya. Dalam pengertian ini memang jalur keputusannya sampai kepada derajat yang bisa memecah belah umat atau tidak gitu ya. Maka sesuatu yang sifatnya mukhtalif atau mukhtalaf itu bagaimana supaya kita arahkan menjadi hal yang menghadirkan sesuatu yang muttafaq gitu ya, bisa disepakati bersama. Jadi sehingga kita bisa menentukan kondisi di lapangan. Padahal yang sepakati bersama saja itu masih perlu ada toleransinya. Contoh, Kanjeng Nabi itu selalu memberi contoh di dalam kehidupan beliau berkait dengan pelaksanaan sholat subuh. Itu Nabi membaca antara 60 sampai 100 ayat di sholat subuh loh. Bayangkan kalau itu kemudian menjadi sunnah yang kita praktekkan. Masjid pasar bingung nih. Ora kesusu, ora buka warung sebede, wah. Karena didapati dalam keterangannya para sahabat itu mendatangi Masjid Nabawi dalam keadaan mereka tidak tahu siapa yang sholat di sebelahnya. Sampai begitu selesai salam, mereka sudah bisa melihat siapa sahabat yang ada di sebelahnya. Bayangkan itu.
karena zaman itu belum ada lampu, walaupun akhirnya beberapa tahun, kalau tidak salah tahun ke-8 apa ke-7 itu ada sahabat yang membawa ya lampu dari wilayah Syam. Nah, itu begitu. Ya. Nah, kondisi seperti itu ya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kita. Selama mendasar dia memenuhi persyaratan pelaksanaan sholat subuh kan gitu ya, yang disepakati, ya, maka itulah yang biasa kita jalankan. Boleh enggak sekali waktu? Boleh saja kalau umpamanya kondisi jemaahnya semuanya paham dan siap. Ya, dan itu biasanya sangat terbatas, hanya di wilayah-wilayah tertentu dengan keseragaman. Contoh di dunia pesantren. Saya pernah menikmati sholat seperti itu di Indonesia, di pesantren namanya Wadil Mubarak di wilayah Jawa Barat. Ya, betul-betul waktu itu kita sholat tip, ya, dari waktu sholat subuh itu sampai betul-betul sekeliling kita padang. Ya, jadi imamnya membaca lebih kurang 100-an ayat tenang. Masya Allah, tuh asik buat 2 rakaat. Tapi apa kemudian sholatnya itu bikin kita ngantuk? Boten, bacaannya Masya Allah. Ya, kita penasaran begitu selesai, karena waktu itu kita sampai jam 3 malam. Memang sengaja kita mau silaturahmi ke tempat itu. Ya, kebetulan imamnya hafizul Quran, asli minal Jazair, asli orang Aljazair. Ya, sehingga betul-betul beliau hafal Quran. Kita sempat tanya-tanya dengan beliau, Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi sekali lagi bahwa dalam memahami Islam memang perlu empan papan, bahasanya begitu ya. Ya, makanya dalam mengamalkan Islam, ya, landasannya itu sebagaimana istilah Jawa, bener tur pener. Nah, bener itu sesuai dengan landasan syariatnya, ya, dengan segala pilihannya tadi. Pener sesuai dengan situasi kondisinya. Ya, makanya penting siapapun yang kemudian diberi amanah. Contohipun kados kula teng panjenengan kados ngeten niki, saya harus mapping dulu, memahami dulu ya latar belakang wilayah Al-Manar seperti apa, kondisi geografis walaupun secara singkat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi ini hasil pertanyaan kemarin ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan jumlah air hujan yang banyak karena kemampuan daya tampung kita terbatas ya. Caranya begini, kembalikan ke tanah, dia akan memperbaiki kualitas tanah kita. Bayangkan dari rumah panjenengan kemudian menjadi sumber perbaikan air tanah sehingga tonggo teparo panjenengan tanpa sadar mereka mendapati keberkahan dari ya panjenengan yang mengembalikan air hujan ke dalam tanah kembali. Apalagi kemudian sangat serius membuat biopori, membuat sumur-sumur resapan yang banyak di sekitar kita. Oh, Masya Allah. Nanti berjalan waktu air tanah kita akan semakin berkualitas. J, itu bagian menjawab pertanyaannya. Kemudian yang kedua, ya, ini kaitannya pola kerja air hujan dalam menata pembersihan di tubuh kita. Ya. Jadi jalur air hujan itu sejalur dengan keseluruhan fungsi yang berjalan. Artinya dia sebagaimana makanan, nutrisi ya. Artinya dia masuk jalur pencernaan, menyebar ke jalur darah, membantu darah menata kembali ya bagian-bagian di tubuh kita. Tapi ada satu bagian yang tidak cukup hanya dengan air hujan. Sebab saking canggihnya Allah menyiapkan badan kita ini ya, sehingga semua sistem itu berjalan dengan baik kecuali ya, kita sendiri dalam tanda kutip yang merusaknya. Ya, berarti selama ini awak dhewe dadi macem-macem niku karena kita sendiri itu. Ya, bukan karena apa-apa. Ya. Nah, supaya panggenan badan kita ini kan tempat kita ini. Ya, yang satu saat akan kita tinggalkan, ya, kemudian kita kembali lagi kan gitu. Apa ada masa kita meninggalkan tubuh kita? Wonten naminipun ya sedo. Itu jadwal kita meninggalkan badan kita sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, karena besok pada saatnya kita akan dikembalikan ke badan kita lagi dalam formasi yang berbeda. Ya, sudah sehat Bapak Ibu. Ya, panjenengan yang nyuwun pangapunten kok di dunia dilahirkan dalam kondisi tidak lengkap, mangke ditangekke malih dalam kondisi lengkap.
Itu begitu. Formasinya akan berbeda. Tapi secara face ya sami mawon. Ya, hanya umuran kita nanti kalau dibangkitkan kembali antara 20 sampai 30, tidak lebih dari itu. Panjenengan bisa bayangkan, pernah foto ya Bapak Ibu je? Pernah berfoto waktu umur 20 30 ya? Dan pengennya begitu je, simbah-simbah nih. Jangan khawatir, besok kita segitu lagi Bapak Ibu. Nah, ada mekanisme ya, di mana air hujan tidak mampu bekerja di wilayah itu. Ya, apa itu? Ya, jadi pada saat darah kita bekerja, was-was itu kan pekerjaan darah itu selain menggelontorkan, mengarahkan, menjalankan nutrisi dan seterusnya. Ya, darah itu pekerjaan yang paling berat di tubuh kita Bapak Ibu. Ya, dia sebagai kurir masalahnya. Ya, kurir kesana kemari wira-wiri. Ya, makanya wujud mesinnya namanya jantung. Jantung ini ibarat mesin diesel. Ya, mesin diesel itu kan hanya mesin untuk membantu apa yang diperlukan dari diesel. Ya, contoh mesin diesel kemudian untuk menggerakkan ya roda, maka jadinya namanya mobil, kan gitu ya. Mesin diesel kemudian menggerakkan traktor, maka menjadi alat pertanian. Nah, kan intinya di situ. Ya, jadi dung 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 itu bukan dung dungnya yang kita perlukan, tapi dia menggerakkan apa gitu ya. Nah, di tubuh kita dung dungnya namanya jantung kita ini. Nah, perdungdungan ini supaya dia bisa stabil, ya, maka kita harus tahu bagaimana caranya supaya bisa kita bersihkan. Ya, jadi jantung kita ini juga perlu, ya, kita treatment untuk kita bersihkan dia. Nah, pada saat keseluruhan, ya, kurir kita ini bergerak di seluruh sistem tubuh kita, jenengane darah, itu di sela-sela perjalanannya, ya. Itu ibaratnya dia mengeluarkan juga sampah-sampah. Nah, sampah-sampah itu secara mekanisme, kalau yang nutrisi otomatis ada tempat pembuangannya, jenengane wingking, gitu ya. Walaupun kadang-kadang tempatnya tengarepan kan gitu aja. Iya, kan kadang-kadang saya juga heran itu. Ya, nyuwun pangapunten kula ajeng izin saged teng wingking. Oh, nggih, wingkingnya sisih mriko. Padahal ning ngarep. Itu rumah zaman biyen sok ngono kuwi ya toh, sumur kamar-kamar mandi di depan rumah malah ya gitu ya. Seharusnya kan nyebutnya enggak wingking gitu ya, tengarepan. Nah, pada saat keseluruhan itu berjalan itu mengeluarkan sampah. Nah, sampah dari darah itu ya secara alami Allah tempatkan berada di bawah kulit kita. Nah, di bawah kulit kita ini kalau tidak kita keluarkan, dia akan kembali lagi. Begitu kembali, dia akan merusak jaringan keseluruhan dari perputaran ya pekerjaan kurir kita itu tadi. Makanya oleh Rasulullah SAW, ini saya bawa kitabnya tenanan, Tibbun Nabawi gitu ya. Ya, itu salah satunya dijelaskan ya. Dan ini menjadi perintah ya. Ini perintah ini turun pada saat Rasulullah sedang dalam perjalanan Isra Mi'raj. Bayangkan satu paket dengan sholat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah memerintahkan sholat untuk membersihkan ruhani kita. Untuk jasadnya lewat amaliyah ini. Ya. Ma marartu lailata usriya bi malain illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ini hadis sahih akhrajahu Ibnu Majah. Qala haddatsana Jabbarah Ibnu Mughlis qala haddatsana Katsir ibn Salim wa dzakarahu an Anasin marfu'an akhrajahu Tirmizi. Ya. Kemudian wasahahu Albani fi Sahihil Jami'. Ya, jadi hadis ini hadis sahih. Jadi Nabi waktu itu sedang dalam perjalanan di malam Isra Mi'raj beliau. Di satu tempat, tidak dijelaskan malaknya di situ di tempat mana. Malakan itu artinya satu lokasi yang tidak dijelaskan di dalam keterangan hadis ini. Walaupun kalau ditelusuri bisa jadi di antara kitab para muhaddisin akan ada yang menerangkan malaknya itu di mana. Kemudian di sana diserukan, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berhijamah. Hijamah niku napa Bapak Ibu? Berbekam. Ya,
Jadi bekam itu adalah bagian sistem untuk mengeluarkan sampah yang berada dan tidak terjangkau karena dia sudah berada di tempat yang secara sistem sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di kulit-kulit kita. Ya, jadi itu diantara hikmahnya. Kok ada suasana mendiam sebentar itu. Ya memang agak mind blowing, yang kemarin saja saya nyampaikan hujan kemudian berhenti beberapa detik gitu ya. Ya, karena ini bagian dari ilmu yang Allah dan Rasulnya turunkan. Rasulullah itu ya tidak saja mengajarkan urusan dengan urusan rohani kita, sebab rohani itu juga harus ditopang dengan jasad kita. Ya, memperjuangkan Islam ini tidak cukup hanya ngangkat tangan, boten. Ya, harus bergerak barang. Di zaman Nabi lebih dahsyat lagi, ngangkat pedang barang. Gitu ya. Ya, kita ini alhamdulillah masa transisi kita ini. Ya, simbah kita sudah merasakan bagaimana harus berjuang. Ya, mbuh giliran kita apa giliran anak putu kita besok mendapat giliran yang sama. Untuk memperjuangkan agama ini tidak lagi hanya sekedar ya olah pikir, olah rasa, ya olah sakit hati kan gitu ya. Ya, tapi bisa jadi besok betul-betul kita mengangkat senjata kembali. Wallahu a'lam bishawab kan begitu. J. Ya. Yang sudah pernah berbekam, kami absen ini angkat tangan. Waduh, minimalis banget. Enggak sampai 1%. Ya 1% lah lebih kurang. Ya dicobi je, boten nopo-nopo. Ya begitu. Ya. Masya Allah. Ini jadi PR ini. Kalau perlu besok kita praktek ini. Ya praktek bekam. Titik bekam yang utama itu 10. Ya pertama di sini. Ya ini namanya titik langit. Langsung ke atas ini. Ya, ini pengendali utama. Sebab apa? Allah siapkan di jaringan otak kita sampahnya itu terkumpul di sini, di titik langit kita ini. Ini kalau panjenengan pun merasa kayak dibekam di sini, kepala langsung enteng, awake jadi wah, masya Allah gitu ya. Ya, karena titik sampah utama itu di sini. Baru kemudian titik kedua di sini. Ini ada untukan sidik gini. Nah, ini titik penting juga. 2, 3, 4 di sini. Ya, 3, 4, 5, 6 di tengah sini, 7, 8, 9, 10 di leher sini. Ya, itu titik utama. Yang lainnya kondisional, mana yang kita perlukan. Ya, istri saya itu pernah tangannya itu kayak ada puntuan gitu ya. Ya, ada buah daging, buah apa tidak terdeteksi dan memang keluarga saya bukan keluarga tipe rumah sakitan. Ya, alhamdulillah. Ya, prinsip kami dengan rumah sakit itu cuma 2. Hanya untuk urusan babaran sama kecelakaan. Gitu. Ya, selain itu tidak perlu. Karena memang Allah sudah menyiapkan semuanya. Kalau bisa tanpa ya harus wirawiri ke rumah sakit. Ya, kalau rumah sakit monggo, tilik mawon. Itu ya. Tilik ndungake. Ya, enggak kemudian sering-sering jadi peserta di situ. Nah, istri saya punya begini dibekami ya 3 hari, 5 hari sekali, ya hilang sekarang, normal saja. Ya, dan didapati memang di situ kelumpuan sampah, ya, di bawah kulitnya, begitu. Masya Allah. Ya, mangke dicobi. Wah jarumnya pak, jarumnya nih. Ya, jadi menariknya ukuran jarum. Kalau hari ini pakainya jarum kita ya. Ya jarum bekam itu. Ya, itu betul-betul kalau mengenai kulit kita dalam kondisi nyuwun pangapunten sampahnya banyak, itu kroso. Cetit-cetit niku kroso banget. Ya, tapi kalau nggak ada sampahnya, orang nggak kerasa sama sekali. Ya, betul. Ya, sama sekali, ya biasa kayak kita cuma gini-gini tau gitu. Tapi kalau panjenengan dicetit itu kok loro, itu artinya sampahnya banyak. Gitu. Orang nggak pernah bekam pertama, wah masya Allah, itu mengerikan itu. Ya, saya bekam pertama di kepala niku, ya sak botolnya itu penuh bapak ibu.
botol tampung alat bekam niku itu penuh, bahkan tambah ada putih-putih itu. Ya, itu pertama kali. Ya, begitu kesian kalinya, sidik banget, sudah sedikit. Gitu. Saya rata-rata kalau yang kepala ini spesial 3 bulan 4 bulan sekali. Gitu. Ya, kalau yang badan rata-rata sebulan sekali. Atau dalam kondisi tidak nyaman. Kayak kemarin dengkul saya kok dengkul ya nggak bisa diajak tolerir sidik gitu ya. Karena maklum umur sudah seketan gitu. Ya, dipakai tekuk, akhirnya tak bekami, Pak. Betul, 2 kali bekam, normal sudah. Ya, kaki saya sudah bisa nekuk kembali. Ya, tadinya begitu tekuk itu nyer kayak kroso ngilu-ngilu gimana gitu. Ya, itu begitu saya bekam 2 kali kembali normal. Ya, itu karena itu tadi titik sampah itu ditempatkan. Dan Allah menghadirkan kondisi seperti itu, ya, ada perasaan tidak nyaman dan seterusnya. Itu artinya apa? Allah sudah menyiapkan di sini loh, kamu keluarin sampahnya. Begitu kita keluarkan sampah itu, masya Allah, selesai sudah. Ini menjawab pertanyaan, ya. Kalau ini bukan pertanyaan, tapi memahami ya sistem yang ada di dalam tubuh kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kenapa kalian tidak mau tubsir? Tubsir itu artinya apa? Ya, basirah itu melihat sesuatu tapi dengan landasan keilmuan. Ya. Bukan sekedar delok-delokan, boten. Kalau delok-delokan niku jenengane ru'yah. Makanya kenapa hilal itu ya ru'yatul hilal. Nganggo delok. Delok ngono kuwi. Ya, baik dengan alat maupun tidak gitu. Kalau di zaman Nabi enggak perlu pakai alat. Ya, sampai hari ini kan jenengan yang sudah pernah sampai di tanah Arab itu tahu. Ya, jarang-jarang ada awannya. Ya, ngeblank biru terus ngono kuwi. Jadi kalau lihat bulan itu gampang sekali. Gitu. Ya, sangat jelas. Ini menjelaskan bagian yang kedua. Ya, kemudian kita lengkapi sedikit. Ya, kelihatannya waktu yang membatasi kita. Wah, judul saya yang asli jadi nggak kesampaian ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain ini. Ya, ini ilmu dari Dr. Zaidul Akbar. Jadi ini juga bagian pengembangan beliau dari Tibbun Nabawi. Sampun nate pinanggih nggih, paling tidak di sosial media. Ya, onten naminipun Dr. Zaidul Akbar. Ada yang sering ikut di ininya kajiannya? Wah, Bu sering-sering Bu, jangan sambil lewat saja. Ya, luar biasa ilmu beliau. Ya. Beliau serius dalam pengembangan Tibbun Nabawi. Ya, ada satu lagi dokter. Ya, kalau itu bukan sekedar Tibbun Nabawi, tapi dia memusuhi sistem dari sistem kedokteran sehingga beliau dalam tanda kutip sampai dikeluarkan dari ID. Ya, dokter kesupen ya. Ya, kalau nanti nggak penasaran boleh, nanti biasanya nggak sengaja ketemu ada dokter kok agak frontal gitu ya. Ya, saya dapat dan kemudian menggarisbawahi prinsip bahwa rumah sakit itu urusannya hanya babaran dengan kecelakaan itu dari beliau. Gitu. Karena beliau sampaikan bahwa yang lain tidak perlu. Ya, untuk urusan kesehatan itu sebetulnya Allah sudah menyiapkan semuanya. Apa itu? Nah, ini yang paling utama, yaitu resep untuk menata dan mengembalikan lagi fungsi ginjal kita. Ya. Karena pekerjaan ginjal ini adalah menjadi penyaring. Ya, dia bekerja, makanya di antara hal yang paling penting dari air hujan itu nantinya memperbaiki ya kualitas ginjal kita kembali dan menghidupkannya. Tapi bisa dibantu, ya, dibantu karena Allah itu sudah menyediakan. Saya juga heran kenapa negeri kita begitu mudahnya tukulan. Ya, ini juga bagian dari pengembangan riset kita. Saya juga bekerja sama dengan pusat pengembangan jamu. Ya, namanya Dusun Kiringan. Nah, mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita undang juga teman kita itu. Ya, jadi sekarang bukan batik saja, ya, jamu pun sudah diakui UNESCO. Ya, itu dari sebuah desa di pelosok Bantul jenengane Kiringan. Kecamatannya nopo ya, kula kesupen.
Kalau penasaran bisa cari Pak, Kiringan. Itu penggeraknya namanya Bapak Markus Sutrisno, mantan kafir. Ya. Di kampung itu kita nggak boleh sembarangan nyabut ya apapun yang ada di sekitar kita. Karena rata-rata orang di dusun Kiringan itu tahu ya, tukulan yang ada di sekitarnya itu sampai 100 jenis. Ya, spesial yang Pak Sutrisno itu beliau lebih dari 200. Dia hafal itu. Ini ki wit opo, gunane nopo. Iki nopo, pukulan iki opo, jenenge, gunane nopo. Nah, gitu ya. Dan Masya Allah, Allah kok menyiapkan itu paling banyak di negeri kita. Plasma nutfah namanya, ya, istilah sebutannya. Ya, di negeri kita ini namanya plasma itu luar biasa. Apa kemudian negeri kita ini yang diamanahkan untuk itu, untuk menyebarkan kesehatan seluruh dunia? Bisa jadi. Cuma karena kitanya sing ora dong gitu ya, dikasih amanah yang nggak mau belajar itu masalahnya. Gitu. Jadi tukulan apapun di sekitar kita itu janjane itu bukan gulma, itu bukan perusak. Ya, tapi itu sebetulnya khasiatnya Masya Allah luar biasa. Ini diantaranya dikembangkan oleh Dr. Zaidul Akbar. Resep pertama ya, ini kaitannya dengan kalau memiliki batu ginjal. Ya, panjenengan cukup dengan daun keci beling. Preso nggih, keci beling. Ya, ada yang ya berarti banyak yang belum. Ya, kalau ya berarti ibu-ibu ada yang preso niku. Ya. 7 lembar daun keci beling, 1 sendok daun meniran kering dan 2 gelas air. Ya, kalau tambah airnya air hujan. Wah, Masya Allah. Rebus semua bahan dengan 2 gelas air hingga menjadi 1 gelas dengan api kecil. Ramuan ini diminum 2 kali dalam sehari, ginjal panjenengan akan kembali sehat. Nah, begitu nih. Pertanyaannya, kalau ginjal kita sehat terus marakin opo? Ringan ya, beban tugas darah kita ya, untuk ngelontorke jalur racun yang melewati ya, sehingga kalau kita sakit apa-apa itu gampang sembuhnya. Jadi kadang-kadang kita kok sakit nopo ya, angel mari niku bisa jadi karena saringan kita yang juga terkotori di situ ya, di ginjal kita. Itu satu. Yang berikutnya ya, resep yang lain 1 genggam peter seli. Ya, kalau ini saya belum kenal juga ya. Hah? Wah, ibu-ibu malah hafal. Sip, Bu. Ya, ya, dihafalke, Bu. Ya, 1,5 liter air. Rebus ya. Ini judulnya peter seli. Peter seli betul. Biasa untuk diurap. Oh, siap. Dengan 1,5 liter air hingga mendidih, matikan kompor, dinginkan ya. Dikonsumsi sekali sehari sebanyak 150 cc. Ini bisa membersihkan ginjal. Ini memperkuat ginjal. 3 biji kapulaga, 3 biji cengkeh, 3 butir bunga lawang, 300 ml air panas. Ya, tambah air panasnya air hujan. Wah, Masya Allah. Ya, seduh semua, kemudian tunggu hingga hangat, minum selagi hangat. Ya, bisa ditambah madu. Ya, ini menjadi infus water. Jadi ini hanya bagian-bagian kecil ya, dari banyak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan terus. Makanya kalau beberapa bapak-bapak merencanakan Masjid Al-Manar menjadi pusat pengembangan air hujan, nah, nanti akan ada di belakangnya pengikutnya yang banyak. Ya. Karena nanti kita akan memanfaatkan apa yang ada di sekeliling kita untuk kita kembangkan ya sebagai resep-resep untuk mengembalikan kondisi kesehatan kita. J. Kemudian alang-alang. Wah, ini yang terakhir. Ya, alang-alang itu juga sama, 300 ml air, 7 batang akar alang-alang, 3 batang serai. Rebus semua bahan, ya, tunggu hangat, minum selagi hangat. Cuma bedanya catatan pengidap darah rendah hati-hati mengkonsumsi ini, bisa ngedrop nanti. Ini spesial ya, pembersihan ginjal sekaligus buat ya, yang darahnya selalu mundak-mundak gitu ya. Ya. Jadi alang-alang yang ada di sekitar kita niku jangan dadekke musuh. Ya, panjenengan manfaatke, kalau perlu buka warung alang-alang. Spesial menurunkan tensi.
Ya, Masya Allah. Jadi waktu yang membatasi kita, ya, belum sempat kita membahas bagian yang penting sebetulnya menjadi dasar menyemangati. Tapi alhamdulillah pada akhirnya jumlahnya sama seperti yang kemarin ini hadir semua. Ya. Oh, J, monggo Ibu. Ya. Termasuk juga bagian itu bisa, Bu. Ya, kalau di Ngaglik Sleman itu sudah diramu ada bahan juga bisa untuk retina mata. Walaupun saya nggak telaten, Bu. Kalau disangoni 3 botol, oh ya, belum telas. Kesalahannya masalahnya tidak telaten. Yang telaten ada yang punya katarak sembuh. Ya, itu gitu. Ngaglik Sleman, panjenengan buka saja Google Map-nya, judulnya Komunitas Banyu Bening. Komunitas Banyu Bening. Mangke kulo share di grup ya. Alamatnya, kemudian kontak personnya langsung kepada sang pengembang dan penemunya, Direktur Utama Bu Dwi Wahyuningsih. Nah, gitu ya. Ya, bismillah insyaallah. Ya, sami-sami. Kalau mau mendahului sebelum bapak-bapak pengurus silahkan. Bapaknya Ramadan begini kok kebetulan nyambung ke beliau ya. Piantune guampil banget, grapiak banget, entengan banget. Ya, niku naminipun Bu Dwi Wahyuningsih. Monggo Ibu. Pripun Ibu? Yang? Oh, cuma foto seli mawon, Bu. Ya, sama air. Ini tadi saya bacakan lagi, J. 1 genggam potoseli 1,5 liter air itu dimasak ya sampai mendidih, matikan kompor, dinginkan ya. Kemudian dikonsumsi sekali sehari sebanyak 150 cc. Gitu. Nah, kadang-kadang kita hanya taunya nggo sayuran gitu. Padahal di balik itu ada fungsi yang lain. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang membatasi kita ya, dan kalau memang berniat besok di bulan Syawal ya, selain pengurus dan Bapak Ibu ada yang mau kiranya mensepakati bareng kita ketemuan ya, silaturahmi ke komunitas Banyu Bening untuk belajar banyak hal di sana. Ya, kita upayakan kalau bisa waktu agak longgar pagi sampai sore begitu sehingga kita bisa meraup ya, banyak ilmu di sana dan kesepakatan. Sebetulnya ada 2 lokasi penting selain di situ sebetulnya dengan yang di Kiringan ya, untuk memahami apapun yang ada di sekeliling kita. Tapi nanti melihat kondisi waktunya ya, dan kita sepakati nantinya dengan para pengurus berkait dengan itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan terus ya memberikan kesehatan bagi kita semua. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.